Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat ini tidak ada yang berani meremehkan item yang ada di atas bukit. Meskipun sebagian besar item tidak menarik bagi mata, masih ada hal-hal baik seperti batu ajaib benua ilahi King Sui dan pagoda harta karun takdir surgawi berlian yang ditemukan oleh Diamond. Temuan ini memicu antusiasme di seluruh mata orang-orang, oleh karena itu mereka semua mulai mencari lagi. Saat mereka mencari, mereka benar-benar menemukannya. Bei Huang Fan adalah yang pertama menemukannya. Dia juga mendapat pagoda harta karun, tetapi dia menemukan pagoda harta karun takdir kekuatan brutal. Itu bisa menggandakan kekuatan berat dan kikuk tetapi menurunkan kecepatan keseluruhan sebesar 30%. Kekuatan yang merusak akan meningkat 2 kali lipat. Pagoda harta karun ini membuat King Sui merasa aneh. Mengurangi kecepatan dan meningkatkan kekuatan dan kerusakan tertentu, tidak banyak orang yang akan menggunakannya. Dalam pertempuran, kecepatan lebih penting daripada kekuatan. Bei Huang Fan menghela nafas dan menolaknya. King Sui mengambil alih, orang lain bisa menggunakannya. King Sui teringat dewa pertempuran bergerak bukit yang tidak cepat dan memiliki kekuatan yang canggung tetapi terampil. Dia sepertinya menggunakan kekuatan berat yang sangat merusak. Namun, dia akan kesal menghadapi lawan yang gesit kecuali dia bisa membunuh lawan dalam satu serangan cepat yang nampak lambat saat dia mencapai level tertentu. Dewa pertempuran yang bergerak di bukit tergerak saat melihat pagoda harta karun ini. Namun, dia sulit menerima pengurangan kecepatan. Dia sudah lambat, akan sulit untuk mengurangi kecepatannya. Kakak Yuan, dengarkan aku. Kecepatan Anda tidak cepat tetapi Anda dapat mengabaikan efek pengurangan kecepatan. Saya akan membantu Anda dalam hal itu. King Sui melihat keraguan Yuenda dan mencoba membujuknya. Mendengarkan kata-kata King Sui, dia bersemangat. Dengan kecepatan yang terkompensasi dan peningkatan kekuatan sebanyak ini, itu pasti hebat. Dia mempercayai King Sui. Seperti yang dia katakan, karena dia awalnya tidak cepat dan mengandalkan kekuatannya, maka dia harus membuat kekuatannya lebih mendominasi. Hill Moving Battle God memanfaatkan pagoda harta karun di tempat. Dia merasa tubuhnya menjadi lebih berat, dan kekuatannya berlipat ganda seolah-olah dia bisa menjatuhkan gunung besar dengan satu pukulan. Kekuatan dimensi dunia berbeda dari kehidupan masa lalunya. Jika tidak, kekuatan itu akan menghancurkan dunia. King Sui mengeluarkan Fruit of Agility dan membiarkan Hill Moving Battle God memakannya. Aku akan membantu memulihkan 20% kecepatanmu untuk saat ini, sementara 10% sisanya dapat dikompensasikan dengan sesuatu yang lain nanti. Faktanya, Hill Moving Battle God tidak kehilangan kecepatannya. Windwise Willow telah meningkatkan 30% kecepatannya, jadi dia masih naik sedikit. Sekarang, Fruit of Agility meningkatkannya 20% lebih banyak. Jadi, secara total, kekuatannya menjadi 2 kali lipat dan kecepatannya meningkat sebesar 20%. Dewa pertempuran bergerak bukit sangat bersemangat, dan wajahnya memerah. Sebenarnya aku bisa mengimbanginya dengan Windwise Willow, aku bahkan mendapatkan lebih banyak kecepatan sekarang. King Sui mengeluarkan 5 elemen buah. Buah-buahan ini ditingkatkan oleh Treasure Basin dan lainnya. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki efek seperti itu. Mereka kehilangan efeknya sejak lama dan hanya efektif pada beberapa pejuang yang lebih lemah dengan meningkatkan kecepatan dan kekuatan mereka secara permanen. King Sui tidak pernah menggunakannya sejak berabad-abad yang lalu. Dia bertanya-tanya apakah dia masih bisa menggunakannya sekarang. Dia tidak pernah mencoba. Dia mengambil setumpuk buah dan memberikan 10 buah untuk masing-masing buah. Ada 5 jenis buah-buahan. Dengan demikian, setiap orang mendapat 2 dari setiap jenis. Buah peningkat vitalitas tidak banyak berubah.
Setiap buah akan memperpanjang umur selama 10 tahun, dan seseorang hanya bisa makan 2 buah sekaligus. Beberapa orang tua, terutama untuk tetua istana ilahi, memperpanjang usia 20 tahun. Itu sekitar setengah dari umur aslinya. Dia awalnya sekitar 40 tahun kehidupan yang tersisa, dan sekarang, dia memperpanjangnya selama 20 tahun lagi. Yang lebih tua memiliki emosi yang campur aduk. Dia tidak peduli tentang ini. Tidak ada bedanya untuk hidup 40 atau 60 tahun lagi. Namun, karena istana ilahi memang dalam keadaan sulit sekarang, dia ingin hidup lebih lama dan mungkin berkontribusi lebih banyak. Bei Huang Fan memandang King Sui, merasa aneh. Kekuatan totalnya meningkat 20%. Baginya, itu adalah terobosan besar. King Sui juga beruntung. Dia juga menemukan pagoda harta karun takdir surgawi. Pari Heavenly Fate Treasure Pagoda. Menurut pendapat King Sui, pagoda ini jelas lebih baik. Dia tampaknya lebih beruntung dengan pagoda harta karun takdir surgawi pari ini. Itu bisa memblokir jumlah kerusakan yang sama dengan kecakapan menyerang pengguna. Sifat ini terlalu kuat untuk seorang pejuang dengan kekuatan menyerang yang menakutkan. Menggunakan pagoda harta karun takdir surgawi pari bisa membalikkan dunia. Misalnya, seorang prajurit dengan 50 miliar Dao Force juga dapat mengabaikan serangan senilai 50 miliar Dao Force dengan menggunakan pari Heavenly Fate Treasure Pagoda. Seberapa hebat ini? King Sui merasa dia menyia-nyiakan pagoda harta takdir surgawi pari karena dia hanya memiliki kekuatan 40 miliar Dao Force. Sementara itu, kekuatan menyerang Bei Huang Fan pasti melebihi 50 miliar Dao Force. Jadi, Bei Huang Fan menatap lurus ke arah King Sui sekarang. Pagoda ini akan menjadi senjata ilahi yang luar biasa baginya. Kekuatannya adalah rilamnya, kekuatan menyerang, dan kecepatannya. Oleh karena itu, King Sui menyerahkan pagoda harta karun takdir surgawi pari kepadanya. Yang lain tidak menemukan pagoda apapun melainkan beberapa buku tentang tips pelatihan. Namun, tidak ada yang ingin mempraktikkannya kecuali Dewa Pertarungan Berlian yang mengambil buku Diamond Palm. Dia mendapat banyak manfaat dari buku itu karena palem intan stabil dan kuat. Selain itu sangat merusak dan sangat cocok untuknya. Setelah mengobrak-abrik lama, mereka tidak melihat sesuatu yang mengejutkan lagi. King Sui mendapat beberapa ramuan, dan dia sudah mendapatkan Raja Macan Putih Berlian. Itu adalah hadiah terbesar dibandingkan dengan yang lain. Sungguh rugi, mengapa saya tidak mendapatkan apa-apa? Bei Huang Yu terdengar kesal. Bei Huang Fan tersenyum, sebenarnya, saya ingin memberikan pagoda kecil itu kepada Anda. Tidak, itu hadiahmu dari King Sui. Saya tidak bisa menerimanya. King Sui memperlakukanmu dengan sangat baik. Dia tidak memikirkan saya bahkan ketika saya adalah saudaranya. Bei Huang Yu tertawa. Apa yang kau bicarakan? Bei Huang Fan menatap tajam Bei Huang Yu. Tidak, Bibi. Saya melihat King Sui berdiri di belakang Anda dan tampaknya ingin memanfaatkan Anda sekarang. Kemudian, saya ingin mengalahkannya. Tetapi saya pikir keterampilan bela diri Anda lebih luar biasa daripada saya, jadi saya menahan diri, kata Bei Huang Yu dengan serius. Bei Huang Fan langsung memerah. Dia berbalik dan berjalan pergi, bajingan kecil, aku akan menanganimu nanti. Kamu menjadi lebih sembrono sekarang. Bei Huang Yu tertegun, sial, ini kejutan bahwa kamu akan tersipu. Sepertinya kita tidak bisa lagi menjadi saudara, Brother Sui. Masih ada waktu sehingga King Sui memutuskan untuk maju. Dia cukup menggunakan 9 langkah benua dan muncul di pintu keluar nanti. Seperti itu, dia bisa menghabiskan sebagian besar waktunya di sini untuk berburu harta karun. King Sui, kalian mendapat banyak hal. Bantu saya mendapatkan beberapa harta karun. Bei Huang Yu tidak peduli. Pagoda hanya akan menjadi kumpulan King Sui, atau mereka bisa dibuang. Meskipun pagoda-pagoda itu indah, ada banyak sekali hal-hal indah di dunia ini. Pagoda buatan tangan lebih halus dan lebih cantik dari pagoda ini, tetapi tidak berguna. Dengan demikian,
mereka akan dibuang. Yang bisa saya katakan adalah jika karakter yang Anda miliki bagus, Anda pasti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa sebagai balasannya. Itulah mengapa orang mengatakan hanya orang yang ditakdirkan akan mendapatkan harta itu. Itu mengacu pada karakter orang tersebut. King Sui tersenyum dan berkata, "Puff, karakter saya baik-baik saja," sembur Bei Huang Yu. Bei Huang Yu memperhatikan mata Bei Huang Fan yang melotot setelah mengatakan itu. Dia dengan cepat melanjutkan sambil tersenyum, "Kita akan lebih dekat daripada di masa depan. Kamu harus menjagaku, jika tidak, aku tidak akan membiarkan bibiku bertemu denganmu." Mengancam saya suka itu. Baiklah, Vaner. Keponakanmu berkata dia tidak akan membiarkanmu melihatku. Mengapa dia melakukan itu? King Sui terkikik. Kemudian, dia berteriak dan bertanya dengan keras, terlihat bingung. "Kamu menang." Bei Huang Yu lari dengan tergesa-gesa. Segera, kelompok itu berjalan selama 3 hari dan bertemu dengan beberapa binatang iblis yang bisa dikalahkan dengan mudah. Mereka tidak berjalan sangat cepat, karena banyak orang lain yang telah memilih rute ini sebelumnya. Tapi mereka hampir tidak bertemu siapapun kecuali untuk Istana Abadi Api yang berkobar. Yang utara menemukan kuil Kaisar Yu ini, orang lain dilarang. Saat King Sui dan gengnya bergerak maju, sebuah suara lembut keluar dari kiri. Lingkungan di sekitarnya sangat sepi, dan mereka memiliki pendengaran yang baik, jadi mudah untuk menangkapnya. Kuil Kaisar Yu, itu pasti terkait dengan gerbang kerajaan Yu. Mari kita lihat. Oh ya, apa itu yang utara? King Sui penasaran. Bei Huang Fan menjawab, yang utara bukanlah sesuatu. Itu adalah kekuatan yang kuat di utara domain Kaisar Utara dengan nama yang utara. Ayo pergi dan lihat, kalau begitu, mungkin kita bisa mendapat bagian, pikir King Sui dan berkata. Sebelumnya mereka mungkin tidak memiliki kepercayaan diri, tetapi dengan Diamond White Tiger King dan harta karun yang baru ditemukan, kekuatan mereka telah meningkat secara substansial. Baiklah, kali ini kita harus menemukan harta karun di kuil Kaisar Yu. Jangan sia-siakan kunjunganku, Bei Huang Yu mengangguk. Ini tidak sia-sia bagimu. Kamu hanya malas jika kamu tidak datang juga. Kelompok itu melihat kuil Kaisar Yu sambil mengobrol dan tertawa. Itu berada di tempat yang lebih tinggi dengan hanya sebuah aula di atasnya. Aula itu tampak biasa dan usang, tetapi kata-kata di papan nama sangat jelas, kuil Kaisar Yu. Saat itu, beberapa puluh orang muncul. Sekitar 20 dari mereka berdiri di depan kuil Kaisar Yu. Mereka semua mengenakan jubah emas bersulam matahari merah. Berdiri di sana, mereka berkilau dengan warna emas dan merah. Itu cerah dan menarik perhatian. Tim lawan adalah para pria yang mengenakan pakaian yang disulam dengan berbagai harimau. Ada sekitar 30 dari mereka. Selain mereka, ada juga lebih dari 10 pria jelek yang tinggi dan berotot. Golden Yaksa, 5 istana abadi macan dan mereka yang mengenakan pakaian berwarna emas pasti dari yang utara. King Sui merasa aneh bahwa Golden Yaksa ada di sini. Selain ini, tidak ada orang lain. Itu masuk akal. Akan ada penonton di luar, tapi para pengamat di sini akan menemukan masalah. King Sui dan kedatangan anak buahnya mendapat perhatian meskipun jumlah orang mereka sedikit. Saat mereka memperhatikan King Sui, matanya bersinar dengan refleks alami. Anda di sini untuk menambah masalah. Suara yang dalam dan dalam dari seorang pria paruh baya terdengar. Itu adalah pria dari yang utara. Dia tampan, dewasa, dan anggun. Jubah emasnya membuatnya terlihat mulia dan anggun seolah-olah dia adalah dewa matahari. Orangnya sudah banyak, jadi tidak apa-apa jika kita bergabung. Lagi pula, mereka adalah satu tim. Apakah kamu tidak merasa sedikit kesepian? King Sui mengatakan bahwa 5 istana abadi macan dan Golden Yaksa adalah aliansi. Hanya sekelompok badut, mereka tidak bisa berbuat apa-apa meskipun mereka memiliki lebih banyak orang. Saya tidak ingin membunuh. Aku di sini untuk harta karun. Pria paruh baya itu terdengar tidak terganggu. Sejak pria paruh baya berkata demikian,
King Sui merasa tidak perlu bekerja sama dengan Yang Utara. Mereka terlalu sombong, tapi masih belum cukup untuk melakukannya. Tunggu sampai kita membunuh mereka. Kami tidak akan menjadi pengganggu. Tapi kami menemukan tempat ini, dan kami tidak membiarkan siapapun mengambil bagian dari kue kami. Pria paruh baya itu memandang King Sui dan berkata, Yang Utara terlalu sombong dan cuek. Jika kita memulai pertarungan lebih dulu, orang lain akan mengambil kesempatan selama kekacauan. Seorang tetua dari Istana Abadi 5 Macan memarahi. Hahaha, orang sepertimu tidak akan bisa mengambil apapun. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Seorang pria dari Yang Utara tertawa. Istana Abadi 5 Harimau tidak pernah dipandang rendah seperti ini. Meskipun mengetahui perlunya tetap tenang, dia tidak bisa menahan untuk tidak marah. Baiklah, saya ingin melihat apa yang Anda miliki untuk menjadi sombong seperti itu. King Sui merasa geli karena keduanya sangat impulsif, dan mereka memulai pertempuran. Golden Yaksa bergabung juga. Yang Utara memiliki kekuatan yang layak. Mereka menggunakan teknik atribut api yang sangat kejam. Selain itu, mereka menguasai teknik mereka dengan baik. Serangan mereka sangat ganas. Dalam satu putaran, Istana Abadi 5 Harimau kehilangan 1 orang, dan 2 orang terluka. Tetua dari Five Tiger Immortal Palace sangat marah. Dalam raungan harimau yang ganas dan ganas, sebuah tangan terulur beberapa meter dan menembus dada seorang prajurit Yang Utara. Dia dibunuh di tempat. Pertempuran itu dimulai, tetapi beberapa dari mereka masih mengawasi King Sui untuk mencegahnya menyelinap masuk. Bagaimanapun, 5 Istana Abadi Macan dan Golden Yaksa memperhatikan King Sui sebagai musuh mereka. The Five Tiger Immortal Palace memarahi Yang Utara sebagai orang bodoh, tetapi mereka tampaknya tidak peduli. Rupanya, mereka semakin bahagia semakin dimarahi. Mereka menyerang dengan ganas pada saat itu dan meningkatkan kehancuran aliansi Istana 5 Harimau Abadi. Golden Yaksa relatif lebih ganas daripada yang lain. Mereka besar dan kuat, daya tahan mereka juga besar. Sekarang, mereka harus berjuang sebaik mungkin karena akan sangat menyedihkan jika dihancurkan oleh Yang Utara. Oleh karena itu, mereka bertempur tanpa henti tanpa memikirkan King Sui lagi. Setelah beberapa saat, Yang Utara juga mengalami kerusakan berkala. Yang Utara memiliki kekuatan ofensif yang hebat tetapi hanya pertahanan yang normal. Selama pertempuran, Five Tiger Immortal dibebaskan sementara dengan bantuan Golden Yaksa. Jadi, mereka membalas dengan rentetan serangan. King Sui menyaksikan pertempuran itu dengan santai dan bahagia. Itu benar-benar pertempuran harimau. Salah satunya adalah harimau. King Sui sama sekali tidak menyukai Five Tiger Immortal Palace dan Golden Yaksa. Dia pasti akan bertarung melawan Five Tiger Immortal Palace suatu hari nanti demi Tantai Lingyan. Adapun Golden Yaksa, mereka juga tidak akan membiarkannya pergi. Hidup dan mati hanya membutuhkan beberapa detik dalam pertempuran para pejuang yang cakap. Dalam waktu singkat, kedua belah pihak mengalami kerusakan. Istana Abadi 5 Harimau hanya memiliki 12 orang yang berdiri, Yaksa Emas hanya memiliki 6 orang yang tersisa, dan Yang Utara memiliki 12 orang pada akhirnya. Kedua tim telah kehilangan setengah dari pasukan mereka. Orang terkemuka Yang Utara berlumuran darah. Dia sangat marah pada saat itu. Mereka tidak mengharapkan Golden Yaksa untuk keluar sekuat tenaga, karena mereka tidak akan menanggung kerugian yang begitu tragis jika tidak. The Five Tiger Immortal Palace juga stres. Mereka sekarang cemas karena pertempuran berikutnya mungkin akan membuat semua orang dari kedua belah pihak mati. Mungkin hanya akan ada 3 atau 2 orang yang tersisa pada akhir pertempuran. Kedua belah pihak berhenti dan tenang. Pertempuran seperti ini hanya akan menguntungkan orang lain. Mereka tidak akan pernah berhasil melewati gerbang kerajaan Yu seperti ini bahkan jika King Sui tidak ada di sini. Kakak senior tertua, seseorang bergegas ke sini. Ada lebih dari 30 dari mereka, seorang pria berbisik kepada pemimpin Yang Utara. Ekspresi pria paruh baya itu berubah seketika, memikirkan masalah yang akan datang.
Pada saat ini, King Sui melihat ke tempat yang jauh. Sekelompok bergegas ke sini. Gerbang iblis ada di sini. King Sui melihat para pendatang baru. Yang terkemuka adalah Master Sekte Junior Gerbang Iblis. King Sui tahu bahwa akan sangat menyenangkan di sini. Sebelumnya, mereka bertarung dengan Master Sekte Junior Gerbang Iblis dan keduanya terluka parah. Kali ini, dia bertanya-tanya apakah mereka akan bertarung lagi. Bei Huang Fan mungkin setara dengan Master Sekte Junior Gerbang Iblis sekarang karena dia memiliki pagoda harta karun takdir surgawi pari dan Willow Windwise. Pertarungan terakhir mereka adalah kecelakaan, jadi sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang pertempuran berikutnya. Ketika Master Sekte Junior Gerbang Iblis tiba, Istana Abadi 5 Harimau sangat bersemangat. Mereka memandang yang utara seolah-olah mereka sudah mati. Yang utara menunjukkan ekspresi ketakutan. Seorang pria berkata, lebih banyak orang tidak berarti apa-apa. Ayo hancurkan mereka. Ya, kakak senior tertua. Kami akan menghancurkan mereka semua. Kakak bela diri tertua mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat kepada mereka untuk tetap tenang. Dia memandang sebaliknya dengan tenang, mencoba melihat apa motif mereka. Kamu telah kehilangan kemampuan untuk bersaing di sini di kuil Kaisar Yu. Pergi sekarang, aku akan membiarkanmu pergi, kata Master Junior Sekte Demon Gate. Master Sekte Junior Gerbang Iblis memandang King Sui dan Bei Huang Fan alih-alih melihat yang utara saat dia mengatakan itu. Matanya menunjukkan tampilan yang rumit. Ada kekhawatiran dan perasaan tidak khas di mata itu. Kakak bela diri tertua dari yang utara menyadarinya dan bingung. Mungkinkah orang-orang yang berdiri di seberang mereka sangat kuat? Dia menyalahkan dirinya sendiri karena sombong dan tidak menerima tawaran aliansi mereka. Dia tidak ingin berbagi dengan orang lain sebelumnya, dan sekarang, dia tidak akan bisa bertarung bersama mereka bahkan jika dia berubah pikiran. Yang utara tidak akan pernah mundur. Ayo, saudara, pertempuran sampai mati. Bunuh semua yang kamu inginkan. Kakak bela diri tertua dari yang utara terdengar bertekad. Kami tidak akan mundur, yang utara tidak akan mundur. Yang utara memiliki semangat juang yang tinggi. Ini sedikit menantang gerbang iblis. Meskipun hanya setengah dari mereka yang selamat, orang-orang ini jelas jauh lebih kuat dari yang lain. Jika mereka keluar semua, gerbang iblis masih akan menderita kerugian besar. Selain itu, Istana Ilahi dan Istana Abadi Tai hanya berdiri di sana. Hanya ada beberapa orang dari Istana Ilahi dan Istana Abadi Tai, tetapi gerbang iblis tidak berani ceroboh. Pukulan King Sui sebelumnya telah membuat takut Master Sekte Junior Gerbang Iblis. Dia terluka parah. Dengan demikian, dia diintimidasi oleh King Sui sekarang. Kurasa lebih baik berhenti bertengkar sekarang. Jika tidak ada apa-apa di kuil Kaisar Yu ini, maka itu akan sia-sia. Bagaimana kalau kita check out dulu dan bertengkar nanti kalau ada yang menyenangkan? Kalau tidak, para penyintas akan frustrasi karena kehilangan begitu banyak orang dan tidak menemukan apa-apa. King Sui tersenyum. Kata-kata King Sui meyakinkan. Tidak ada yang bisa menjamin keberadaan harta karun di kuil Kaisar Yu ini. Seperti yang dia katakan, jika tidak ada apa-apa, pertarungan akan menjadi tidak berarti dan menyebalkan. Kali ini, tidak ada yang berbicara dan menghentikan siapapun. Keberadaan harta karun tidak pasti, dan mereka harus bertarung lagi jika mereka mencoba menghentikan siapapun. Jika ada sesuatu yang berharga, itu memang berharga untuk bertempur nanti. Yang utara masuk lebih dulu, diikuti oleh gerbang iblis, Istana Abadi 5 Harimau, dan Yaksa Emas. Kelompok King Sui adalah yang terakhir. Dari luar, kuil Kaisar Yu tampak kecil. Namun, setelah masuk, cukup luas. Ada banyak pilar batu, dan yang paling menonjol adalah patung batu. King Sui menyadari bahwa dia memperoleh banyak wawasan dari patung-patung batu ini, termasuk patung dewa dan Buddha di 9 benua. Sekarang dia melihat patung Buddha, dia sangat senang. Dia menggunakan teknik penglihatan surgawi. King Sui menemukan sesuatu. Di patung Buddha,
sosok tinggi yang melakukan gerakan kepalan tangan bisa dilihat. Ada beberapa cara untuk mempraktikkannya. King Sui melihat patung batu berikutnya. Itu juga gerakan tinju. Gambar-gambar ini tidak bergerak. King Sui memandang mereka satu persatu sampai dia mencapai yang terakhir. Kemudian, King Sui menggabungkan mereka bersama untuk membentuk teknik tinju Kaisar Yu. Postur dalam gambar itu mirip dengan patung-patung itu, tetapi King Sui dapat melihat cara mereka terhubung melalui teknik penglihatan surgawi. Yang lain tidak bisa melihatnya. King Sui tidak tahu apa gunanya tinju Kaisar Yu ini, tetapi tampaknya itu adalah keterampilan yang mengerahkan kekuatan. Efek pastinya tidak diketahui. Namun, King Sui menganggap itu adalah harta karun terbesar di kuil Kaisar Yu. Dia tidak melihat hal bagus selain ini. Gerbang iblis dan yang utara tertekan dan memandang King Sui. Dia benar. Mereka bertanya-tanya apakah mereka harus berterima kasih padanya atau sekadar menjadi frustrasi. Kerusakan dari pertarungan sebelumnya cukup membuat frustrasi. Bei Huangfan tidak melihat apapun juga. Dia berkata pada King Sui, "Ini hanyalah kuil yang rusak, tidak ada apa-apa di sini." "Ya, ayo pergi." King Sui berkata dengan santai dan pergi. "Ayo pergi juga." Kakak bela diri tertua dari yang utara juga berkata. Yang utara pergi, dan gerbang iblis tidak menghentikan mereka kali ini. Tidak ada harta karun, oleh karena itu tidak perlu berkelahi. Hanya orang bodoh yang akan bertarung tanpa hasil. King Sui memimpin orangnya ke arah utara, dan yang utara serta gerbang iblis menuju ke arah ini juga. King Sui tersenyum saat mereka maju bersama sambil menjaga jarak satu sama lain. "Jika itu masalahnya, King Sui, kamu harus membiarkan mereka bertarung dan membiarkan beberapa yang tersisa mati karena marah," kata Bei Huangyu dengan lesu. "Apa menurutmu mereka akan bertarung?" King Sui menyeringai. "Sulit dikatakan," kata Bei Huangyu. "Baik itu gerbang iblis atau yang utara, mereka bukanlah orang bodoh. Mereka tidak akan memulai perkelahian saat kami masih ada. Gerbang iblis tahu itu. Mereka akan kalah meskipun yang utara hanya memiliki beberapa orang yang tersisa. Ditambah lagi, mereka tidak ingin bertarung, dan kami ada di sana untuk membatasi mereka." King Sui tahu mereka tidak akan bertarung setelah melihat mata Master Sekte Junior Gerbang Iblis. "Sayangnya, saya masih belum menemukan harta saya. Saya tidak bisa berada di sini tanpa bayaran." Bei Huangyu tertekan. Kalimat yang sama, ini masalah karakter, lakukan hal yang tidak terlalu buruk lain kali. "Hal buruk apa yang telah saya lakukan?" Bei Huangyu kesal. "Apakah Anda berselingkuh dengan wanita yang sudah menikah? Meskipun dia menginginkannya sendiri, Anda mempermalukan pria itu. Ini tidak etis. Meskipun itu belum menyakiti siapapun," kata King Sui dengan serius. Bei Huangfan berada tepat di sampingnya, menatap Bei Huangyu. Dia merasa canggung dan memandang King Sui dengan sedih. "Tidak bisakah kamu tidak menyebutkannya di depan bibiku?" "Ah, Nona Fan ada di sini. Aku lupa bibimu ada di sini." King Sui melihat Bei Huangfan dengan heran. Bei Huangfan tahu King Sui melakukannya dengan sengaja, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia memandang Bei Huangyu, "Bisakah kamu bertindak lebih pintar sekarang? Lupakan tentang dirimu sebelumnya, sekarang kamu baik-baik saja, kamu bisa mengejar wanita yang benar-benar kamu sukai dan menikahinya. Kau harus memperlakukan gadis itu dengan baik." "Omong kosong macam apa ini?" Bei Huangyu memandang Bei Huangfan dengan heran. Bibinya berubah. Dia tidak pernah peduli tentang urusan cintanya, tetapi dia benar-benar berkhotbah hari ini. Dia mengangguk dengan senang, Aku akan. King Sui tersenyum, "Ayo istirahat, kita akan terus bergerak nanti." Semua orang setuju. Yang utara beristirahat tidak terlalu jauh tanpa bergabung dengan mereka. Gerbang iblis juga menemukan tempat yang jauh untuk beristirahat. Gerbang iblis, Istana Abadi 5 Harimau, dan Golden Yaksa bersama-sama membentuk barikade berbentuk segitiga yang dekat dan beristirahat. Mereka membakar daging. Bei Huangfan tidak ikut,
dan dia duduk sendirian di sudut memikirkan sesuatu. King Sui, Bei Huangyu, Dewa Pertempuran Pindah Bukit, dan Dewa Pertempuran Berlian duduk bersama dan berbicara. Mereka mengenang masa lalu ketika mereka masih muda dan memiliki percakapan yang menyenangkan. Aku penasaran, apakah benar-benar tidak ada apa-apa di kuil Kaisar Yu? Bei Huangyu berkata sambil makan. Tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin ada sesuatu? Gerbang iblis dan sisanya ada di sana. Mengapa semua orang pergi begitu saja jika ada sesuatu? Dewa Pertempuran Pindah Bukit menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Saya rasa ada sesuatu, mungkin seseorang mengambilnya sebelumnya, kata Bei Huangyu dengan santai. Sulit dikatakan karena hanya buka sekali setiap 500 tahun. Misalnya, jika kita mengambil sesuatu kali ini, orang tidak akan mendapatkan apa-apa ketika mereka datang 500 tahun kemudian, kata Dewa Pertempuran yang bergerak di bukit. Itu masuk akal. Dalam hal ini, kita harus cepat. Setiap kali orang masuk, mereka hanya akan berlama-lama di sini karena tidak ada yang berani melangkah lebih jauh, atau mereka harus tinggal di sini selama 500 tahun jika mereka tidak bisa keluar. Bei Huangyu terdengar terkejut. Semua orang tahu tentang ini, tapi Anda sudah melihatnya sendiri. Bahkan makhluk menakutkan seperti Raja Macan Putih Berlian telah muncul sebelumnya. Bahkan jika kita bisa melaju lebih jauh dengan cepat, kita harus memiliki kemampuan untuk bertahan dari bahaya, kata Dewa Pertempuran bergerak bukit dan menggelengkan kepalanya. Bei Huangyu menghela nafas tak berdaya dan berkata, sepertinya aku hanya bisa mengambil yang tersisa. King Sui berencana untuk mencoba peruntungannya karena dia memiliki 9 langkah benua. Selain itu, dia selalu bisa meninggalkan gerbang iblis. Bei Huangfan tidak bergabung tetapi duduk diam di pojok. Tidak ada yang mengira dia kesepian duduk di sana. Dia tampak anggun dan anggun dengan rasa keindahan yang tak bisa didekati. Saat dia menangkap King Sui melihat Bei Huangfan, Bei Huangyu tersenyum, kamu anak yang beruntung, bibiku jatuh cinta padamu. King Sui tersenyum, apakah kamu ingin mencoba memanggilku paman? Bei Huangyu tidak bisa berkata-kata. Dia kesal tentang ini. Sebelumnya, mereka telah bertemu 2 kali dan mengukuhkan persaudaraan mereka, tetapi kemajuan ini di luar dugaannya. Kakaknya bertunangan dengan bibinya sendiri. Meskipun beberapa aturan tidak boleh dilanggar, sangatlah salah untuk menyapanya secara berbeda. Tunggu sampai kamu menikahi bibiku. Saat itu, saya akan mengubah cara saya memanggil Anda. Bei Huangyu terdengar lesu. Mengapa Anda tidak suka bibi Anda menikahi seseorang? King Sui tersenyum dan berkata, omong kosong. Selama bibiku menyukainya, aku akan menerima dan memperlakukanmu dengan baik bahkan jika kamu seorang bajingan. Saya percaya bibi saya. Selain itu, dia jarang menyukai seseorang. Aku ingin tahu betapa bahagianya kakekku nanti. Bei Huangyu menyeringai. King Sui merasakan keajaiban dunia ini. Mengejutkan bahwa ini akan terjadi pada dewi seperti Bei Huangfan. King Sui sekali lagi melihat sosok cantik Bei Huangfan. Dia sangat cantik, anggun, dan halus. Pria tidak akan impulsif untuk menjadi liar untuknya, tetapi dia mengagumkan dan menggemaskan, membuat orang ingin memeluk dan merawatnya. Itu adalah jenis perawatan lembut yang orang ingin berikan padanya, seolah-olah dia akan terluka dengan tepukan yang sedikit lebih kuat. Dia memiliki aura dunia lain. King Sui tahu bahwa banyak orang tidak dapat mendekatinya karena itu. Mereka tidak berani mencemari kemurniannya dan mengejarnya. King Sui memiliki beberapa kontak dengan wanita ini tanpa niat apapun sebelumnya. Juga, dia merasa tidak nyata sekarang. Di saat yang sama, ada juga orang lain yang menatap Bei Huangfan. Master Sekte Junior Gerbang Iblis. Dia pasti seorang jenius di antara para jenius. Dia menatapnya dengan kasih sayang. Dia mengambil Bei Huangfan sebagai wanitanya selama ini, dan dia harus menjadi miliknya sendiri. Meskipun ditentang, dia percaya bahwa dia masih miliknya. Dalam banyak cerita, pasangan lawan pada akhirnya akan tetap bersama.
Jadi dia yakin dia juga akan melakukannya. Tapi sekarang, dia menyadari betapa salahnya dia. Seseorang telah muncul, dewa pertempuran dari istana ilahi yang paling dekat dengan istana abadi Tai. Dan mereka sepertinya sangat dekat sekarang. Dia mendengar bahwa ayah Bei Huangfan berharap dia akan menikahi King Sui. Adapun Bei Huangfan, dia sepertinya dekat dengan King Sui, dan dia bahkan rela mati untuknya terakhir kali. Seorang wanita rela mati demi pria tanpa hubungan darah. Banyak pasangan seumur hidup bahkan tidak bisa melakukan itu. Jadi, hatinya benar-benar hancur kali ini. Dia tahu dia tidak punya harapan, tapi dia terluka saat melihat wanita cantik ini. Dia ingin memeluknya, memberinya perlindungan, dan tinggal bersamanya. Dia bisa kehilangan segalanya untuknya, termasuk status Master Sekte Junior Gerbang Iblis. Dia juga bisa meninggalkan Gerbang Iblis untuk tinggal bersamanya. Master Sekte Junior Gerbang Iblis mengira dia terlalu berpikiran sempit. Dia tidak sebodoh anak kaya lainnya. Dia hanya punya satu wanita sekarang. Dia memang sangat ketat dalam urusan percintaan. Kecuali untuk masa pelatihan, dia akan menikmati kesenangan duniawi setelah beberapa hari pelatihan. Wanita itu memiliki status yang sangat terhormat di Gerbang Iblis. Dia adalah wanita dari Master Sekte Junior Gerbang Iblis, dan semua orang tahu dia adalah satu-satunya. Wanita ini brilian dan pengertian. Dia tidak pernah bertanya tentang bisnis Master Sekte Junior Gerbang Iblis dan tidak pernah mencoba untuk menyelidiki apa yang tidak seharusnya dia lakukan. Dia tidak akan bangga hanya karena dia adalah satu-satunya wanita dari Master Sekte Junior Gerbang Iblis. Dia ramah dan pendiam. Dia tahu dia menyukai wanita yang pendiam. Master Sekte Junior Gerbang Iblis memandang Bei Huangfan dan King Sui. Dia iri pada orang ini. Dia ingin bersama cintanya tetapi dia tidak bisa. Sebagai Master Sekte Junior Gerbang Iblis, dia bisa memiliki segalanya, tapi hatinya hancur sekarang. Dia berdiri dan berjalan ke King Sui tanpa terkendali. King Sui memandangi Master Sekte Junior Gerbang Iblis seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Melihat wajah keren dan tampan ini, dia tersenyum. Pria ini sama sekali tidak cocok dengan Bei Huangfan. Lihatlah kepribadiannya, mereka tidak pernah bisa saling melengkapi. Bei Huangfan melihat Master Sekte Junior Gerbang Iblis datang, tapi dia tidak mengangkat kepalanya. "Mengapa kamu di sini?" King Sui tidak bangun. Dia terus memanggang dagingnya. Dia memandang Master Sekte Junior Gerbang Iblis dan bertanya dengan kepala menunduk. "Kenapa dia lebih menyukaimu daripada aku?" Master Sekte Junior Gerbang Iblis terdengar serak saat dia berbicara. King Sui bingung. Dia menjawab dengan malu-malu, mungkin aku lebih tampan." Bei Huangyu tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi King Sui, lalu berkata, "Saudaraku, meskipun kamu tidak jelek, ada banyak orang yang lebih tampan dari kamu. Dan dia memang terlihat lebih baik darimu, aku juga." King Sui memandang Bei Huangyu dan berkata, "Kamu tidak tampan. Anda hanyalah seorang gigolo yang tahu bagaimana bersikap keren. Hanya wanita dewasa dan bijaksana yang akan menyukai saya. Hamif, kalian terlihat seperti badut baginya." Bei Huangyu dikritik untuk diam. Dia menganga dengan mulut terbuka lebar. Tidak hanya dia, tetapi Master Sekte Junior Gerbang Iblis juga. Mereka langsung merasa tidak berdaya. Master Sekte Junior Gerbang Iblis hanyalah seseorang yang menipu gadis-gadis muda yang tidak bersalah dengan penampilannya. Master Sekte Junior Istana Abadi Tai hanyalah seorang anak laki-laki yang lucu. Melihat ekspresi mereka, King Sui melanjutkan, "Terus terang, saya lebih suka terlihat seperti kakak Yuen atau kakak Diamond daripada terlihat seperti kalian." Para pemikir hebat berpikir serupa. Diamond mengangguk dengan serius. Bei Huangyu dan Master Sekte Junior Gerbang Iblis ingin muntah darah sekarang. Bei Huangfan mendengar percakapan mereka dengan pasti sambil duduk di samping mereka. Sudut bibirnya terangkat dan membentuk lekukan yang indah tanpa disadari. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa santai. Dia senang mendengarkan dia berbicara tentang sesuatu yang mengganggu.
Mungkin saya terlalu benar dan biasa. Dia menyukai sesuatu yang unik, Master Sekte Junior Gerbang Iblis berkata dengan lembut. Dia menarik kesimpulan dari itu. King Sui, apakah aku benar-benar terlihat seperti anak laki-laki yang cantik? Bei Huang Yu berkata dengan serius sambil menyentuh wajahnya sendiri. Jelas, saya tidak bisa memastikan orang lain, tapi ini pasti. Tidak semua orang yang memiliki kulit putih bisa menjadi anak yang cantik, kata King Sui dengan serius. Lalu bagaimana aku menjadi anak laki-laki yang cantik? Bei Huang Yu bertanya dengan rendah hati. Apakah kamu pikir kamu tampan? Tentu saja, aku tidak narsis tapi aku sangat tampan. King Sui berpikir, itu sebenarnya narsis. Namun, dia memang punya kualitas narsis. Kalau begitu, katakan padaku, apakah sebagian besar gadis mengejarmu? King Sui bertanya. Tentu saja. Apakah Anda menjadi akrab tanpa pamrih dan membayar mereka? Aku yakin mereka bahkan membuatkan makanan untukmu, kata King Sui dengan serius. Kamu tahu itu? Bei Huang Yu merasa bangga. Pria seperti dia pasti merasa bangga dimanapun dia berada. Bagaimanapun, wanita akan mendatanginya, dan mereka semua wanita cantik. Ini bisa memuaskan kesombongannya. Baiklah, kamu memang anak yang cantik. Seorang anak laki-laki yang cantik memiliki pikiran yang bengkok dan merupakan pengganggu. Lebih berbahaya dari master pelacur, King Sui tersenyum dan berkata. Bei Huang Yu tertegun. Itu artinya anak laki-laki cantik. Menurutnya, seorang anak laki-laki cantik harus menanggung biaya hidupnya oleh seorang wanita. Laki-laki cantik seharusnya tidak memiliki martabat dan status. Sebaliknya, Bei Huang Yu dikelilingi oleh wanita dan hidup seperti raja. Dia sendiri tidak berpikir bahwa dia adalah anak yang cantik. Bagaimana saya bisa menjadi anak yang cantik? Bei Huang Yu membantah. Mengerti, kamu adalah versi lanjutan dari anak laki-laki cantik kelas atas. Anda orang yang sukses, Anda membuat peningkatan besar dalam karir ini dan membawa kemajuan kepada semua pria cantik. Jika aku bisa bertarung 1 lawan 1 denganmu, aku akan menghajarmu, kata Bei Huang Yu sambil terengah-engah marah. Apa kelemahanku? Kenapa dia tidak menyukaiku? Master Sekte Junior Gerbang Iblis bertanya lagi. Jawaban King Sui sebelumnya tidak masuk akal, jadi dia bertanya lagi. Bukankah aku mengatakannya? Anda hanya tidak terlihat baik. Ini adalah keputusan surga. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain, kata King Sui. Aku ingin bertarung denganmu lagi, kata Master Sekte Junior Gerbang Iblis. Izinkan saya memberitahu Anda mengapa tidak ada wanita yang menyukai Anda, kata King Sui. Kamu hanya pria brutal, kamu hanya tahu tentang perkelahian. Sementara itu, saya tahu sesuatu yang lain. Saya tahu cara memasak dan benar-benar ahli dalam hal itu. Saya tahu seni penyembuhan, dan saya bisa menyembuhkan seseorang pada nafas terakhirnya. Saya tahu cara melukis, memainkan alat musik, memperbaiki obat-obatan, menjinakkan binatang buas, memijat. King Sui menyadari bahwa dia mengetahui banyak hal saat berbicara. Master Sekte Junior Gerbang Iblis bingung. Pria ini sangat tahu art of healing dan memiliki keterampilan kuliner yang baik. Dia tidak yakin dengan hal-hal lain, tapi itu mungkin benar. Dia merefleksikan keahliannya. Dia tidak tahu bagaimana memasak dan mengobati penyakit. Tetapi banyak orang juga tidak mengetahuinya. Lukisan, apakah itu sesuatu yang harus dilakukan pria? Hal yang sama berlaku untuk memainkan instrumen. Jika Anda ingin seorang wanita menyukai Anda harus mampu dan berbakat. Jika tidak, akan sangat membosankan bersama Anda yang hanya memikirkan perkelahian. Tidak seperti Anda, saya bisa melukis, memainkan alat musik, dan menyempurnakan youth retaining pill untuknya. Saat kita bebas, saya bisa memijatnya dan membuatnya bahagia. Bei Huang Yu tetap diam dan memandang King Sui dengan tidak percaya. Dia mirip dengan Master Sekte Junior Gerbang Iblis yang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pelatihan untuk mencapai levelnya saat ini. Bagaimanapun,
Seorang jenius mengandalkan 99% kerja keras dan usaha juga. Sebuah S, benar-benar S. Ajari aku tidak ingin menjadi anak yang cantik. Bei Huang Yu berlebihan. Master Sekte Junior Gerbang Iblis memang berbeda dari Bei Huang Yu, tapi dia merenung dalam diam. Mungkin, King Sui benar. Namun, Anda tidak dapat menguasai dua hal pada saat yang bersamaan. Dia tidak akan pernah menyerah pada seni bela diri, jadi dia berhenti meminta pertempuran dengan King Sui. Sebagai gantinya, dia menatap Bei Huang Fan sebentar dan pergi. Bei Huang Fan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat siapapun, tetapi dia tahu segalanya. Dia tahu bahwa Master Sekte Junior Gerbang Iblis telah menatapnya. Dia tahu sejak awal bahwa hubungan mereka tidak mungkin. Bukan hanya karena dia tidak menyukainya, tetapi mereka juga tidak akan pernah berhasil mengingat identitas mereka. Setelah King Sui muncul, dia menyadari bahwa dia memiliki pertemuan tanpa akhir dengannya, dan pria ini menaklukkan pikiran dan jiwanya. King Sui menepuk bahu Bei Huang Yu, "Kamu harus menjalin hubungan dengan tulus." Seorang pria hebat berkata, hubungan apapun tanpa rencana pernikahan adalah tindakan gangster. Setelah mengatakan itu, King Sui duduk di samping Bei Huang Fan. "Wanita, aku mengusir pria yang tidak kamu sukai. Kamu pandai membual. Apakah Anda benar-benar mengetahui semua keterampilan yang Anda sebutkan?" Bei Huang Fan tersenyum dan berkata, King Sui menyebutkan banyak hal sebelumnya, dan dia tahu dia sebagian besar benar. Misalnya Art of Healing, keterampilan kuliner, dan melukis. Tentu saja, King Sui yakin. "Saya terburu-buru hari itu. Ayo, saya akan mengajari Anda cara memainkan lagu, dan saya yakin Anda akan menyukainya." King Sui mengeluarkan Phoenix Style Zither dan memainkan lagu dari bentuk Phoenix. Seiring dengan peningkatan kekuatan King Sui dan ranahnya yang ditingkatkan, kekuatan musiknya menakutkan. King Sui menemukan lagu yang karismatik dan memberdayakan. Bei Huang Fan memiliki alam dao surgawi yang lebih tinggi dari King Sui. Jadi, lagu itu sangat cocok untuknya. Dia terobsesi dengan lagu itu begitu dia mendengarnya. Dia juga punya sitar, yang sangat bagus. Dia berlatih bersama dengan King Sui. Mengatakan bakatnya bagus adalah pernyataan yang meremehkan. Bahkan yayasannya kokoh dalam memainkan alat musik. Namun, dia membutuhkan waktu untuk mempelajari musik King Sui. King Sui akhirnya duduk di belakangnya sambil duduk dengan kaki bersilang. Sitar ditempatkan di pangkuan Bei Huang Fan. King Sui memainkan musik itu sekali dari punggungnya dengan postur memeluk. Bei Huang Fan menutup matanya dan membiarkan pikirannya pergi dengan hatinya. Dia merasa baik. Aroma maskulin dan aura alami King Sui membuatnya menyadari bagaimana aroma pria bisa menjadi sedap ini. Bei Huang Yu senang melihat King Sui dan bibinya, tetapi Tuan Muda Gerbang Iblis menyaksikan dari jauh dan merasa lebih tertekan. Hatinya tenggelam ke dasar dan tidak bisa bangkit lagi. Dia merasakan perasaan patah hati sekarang, melihat wanita yang dia suka berbaring di pelukan pria lain. King Sui hampir meletakkan kepalanya di bahu Bei Huang Fan. Mereka terlihat sangat akrab. Aroma segarnya membuat King Sui keras lagi. Untungnya, dia hanya duduk, dan dia tidak mau menekan tubuh Bei Huang Fan. Setelah memainkan lagu itu, King Sui ingin pergi tetapi tubuhnya tidak mengizinkannya. Saat dia menarik kepalanya ke belakang dan melihat telinganya yang cantik dan cantik, dia meniup telinganya secara tidak sengaja. Selanjutnya, Bei Huang Fan langsung gemetar, dan lehernya memerah. King Sui tersenyum ketika dia mengetahui bahwa wanita ini sangat sensitif, atau setidaknya salah satu telinganya. Bei Huang Fan berdiri dengan malu-malu sambil tetap menundukkan kepalanya. Dia tidak berani melihat King Sui. Dia memiliki perasaan aneh yang tidak bisa dia gambarkan ketika dia meniup telinganya. Rasa dingin merambat di tulang punggungnya, dan otaknya membeku. Jantungnya berdegup kencang dan ingin dipeluk erat oleh pria ini. Perasaan ini membuatnya bingung dan bingung. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Ketika dia melihat King Sui dan memperhatikan dia tersenyum padanya,
dia merasa seperti pencuri yang tertangkap basah dan sangat malu. King Sui tetap duduk. Perubahan tubuhnya membuat dia tidak bisa berdiri. Sisanya masih menikmati melodi. Saya akan memeriksa tempat-tempat yang lebih dalam. Jika aman saya akan membawa Anda nanti, kata King Sui kepada Bei Huang Fan. Itu berbahaya. Mari kita tidak pergi, saya pikir kita sudah mendapatkan cukup uang. Kami hanya bisa melihat-lihat di sekitar, tempat yang jauh mungkin tidak memiliki harta karun, kata Bei Huang Fan. Ini buka setiap 500 tahun sekali. Dan saya tidak tahu bagaimana jadinya ketika saya datang lain kali dan saya bertanya-tanya apakah saya masih hidup saat itu. Karena saya sudah di sini, saya akan mencoba yang terbaik. King Sui tersenyum. Berhati-hatilah. Kembalilah jika berbahaya, Bei Huang Fan menasihati. Jangan khawatir, kamu belum menjadi wanitaku, dan kita akan punya banyak anak. Jadi, saya tidak akan mati sekarang. King Sui menyelesaikan kalimatnya dan pergi menggunakan 9 benua langkah, bahkan tanpa memberikan kesempatan kepada Bei Huang Fan untuk memarahinya. King Sui memperhatikan keheningan di sekitarnya saat dia tiba. Itu adalah lembah besar dengan puncak dan bebatuan yang aneh. Ada juga sayuran hijau tebal. King Sui bahkan merasakan dua keberadaan yang menakutkan dan kuat di sini. Groar, groar, dua raungan keras dan melonjak terdengar, dan King Sui melihat dua binatang iblis besar. King Sui yakin bahwa dia belum pernah melihat binatang iblis ini sebelumnya. Mereka tampak mirip dengan komodo bersayap, hanya saja jauh lebih besar. Kepala besar mereka lebih ganas dari kepala naga, dan gigi mereka tajam dan berkilau. King Sui mengira gajah naga skala emasnya lebih tampan daripada makhluk-makhluk besar ini. Saat King Sui tercengang, dua binatang iblis besar itu berlari ke arahnya. King Sui mundur dan menggunakan Ki Kaisar. Seni mengejar, dominasi area, klang-klang. King Sui meningkatkan kekuatannya yang ada hingga maksimal. Kedua binatang iblis itu mendekati King Sui. Kaki depan mereka yang tebal dan kuat seperti tinju juara seni bela diri. Salah satu dari mereka mencambukkan ekor besarnya ke arah King Sui dan yang satunya menerjang dengan kedua kaki depannya dengan aura yang menakutkan. Wosh! Buddha Bright Seal! Teriak King Sui. Wosh! Beng! King Sui menghindari serangan kaki depan tetapi terkena cambuk ekor. Dia gemetar seolah-olah dia orang biasa yang ditabrak gajah. Seketika, pikirannya kosong. Itu terlalu kejam. King Sui memanggil Diamond White Tiger King dan segera meningkatkan kemampuannya. Raja Macan Putih Berlian memang kuat. Dengan bantuan formasi King Sui, Battle God Halo, Buddha Diamond Seal, dan Divine Weapons, itu bisa menahan serangan tanpa terluka. Selain itu, Raja Macan Putih Berlian juga memiliki segel berliannya sendiri. Itu hanya bisa diterapkan pada dirinya sendiri, dan pertahanannya akan sangat meningkat. Dengan itu, King Sui tidak khawatir lagi dan menggunakan transposisi stelar. Beng! Binatang iblis raksasa itu menggigil. Kemampuan untuk membatalkan pertahanan menyebabkan kerusakan besar pada binatang iblis itu. Itu hampir putus. Namun, itu tidak mempengaruhi semangat bertarung jangka pendek binatang iblis itu. King Sui mempelajari lebih banyak tentang situasinya. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, dia langsung menggunakan pedang terbang. Pedang terbang senjata ilahi terbang menuju binatang iblis raksasa. Kecepatannya sangat cepat, pikir King Sui. Slaas! Pedang terbang menembus binatang iblis raksasa tersebut. King Sui merasa pusing. Binatang iblis itu begitu besar dan kuat sehingga menghabiskan terlalu banyak energinya. King Sui puas dengan hasilnya. Dia menganggap itu adalah batasnya untuk bertarung seperti ini hingga 10 kali. King Sui puas dengan kekuatan pedang terbang. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Dia belum terbiasa dengannya dan menghabiskan banyak energi spiritual. Setelah terbiasa, dia akan menghemat sepertiga dan bahkan setengah dari energi yang dihabiskan. King Sui menembus bagian paling tebal dari tubuh orang besar itu tanpa memperbesar senjata ilahi.
Semakin besar targetnya, semakin banyak energi yang dikonsumsi. Senjata ilahi yang lebih besar lebih baik melawan binatang iblis besar. Jika sebelumnya membesar, binatang iblis itu akan dipotong. Namun, tidak masalah menjadi kecil. Semakin kecil, semakin tajam. Itu bisa mengarah ke otak dan menembusnya dengan mudah. Itu adalah senjata yang mematikan. Binatang iblis yang menembus semakin buruk sekarang. Meskipun senjata ilahi itu kecil, luka seperti itu akan mematikan. Hanya kulitnya yang terluka. Tetapi jika seseorang ditembus, setiap bagian tubuh yang ditargetkan akan dihancurkan, organ dalam, tulang, sumsum, esensi, jiwa. Selanjutnya, King Sui mengendalikan pedang terbang itu lagi. Lawannya kuat tapi lambat, untungnya. Itu tidak bisa menghindari pedang terbang setelah King Sui mengurangi kecepatannya. Otak dengan mudah ditembus dan kemudian mati. King Sui memeriksa sekelilingnya dan memastikan itu aman. Kemudian dia menempatkan dua binatang iblis itu dan kembali ke tempat sebelumnya. Bei Huang Fan berdiri di tempat yang sama menunggu King Sui. Saat dia melihat King Sui dari jauh, dia merasa sangat lega. King Sui tidak pergi lama tetapi mereka masih khawatir. Bagaimanapun, kematian hanya terjadi dalam beberapa detik. Bagaimana itu? Bei Huang Fan bertanya. Kamu boleh pergi, tapi aku tidak yakin apakah ada harta karun. Tempat itu cukup aman. King Sui memeriksa area itu dan tidak menyadari potensi bahaya. Haruskah kita pergi? Bei Huang Fan ragu-ragu. Ayo pergi, tinggalkan mereka. King Sui tersenyum. Setelah mengambil makanan di malam hari, mereka menunggangi burung dan terbang ke utara. Begitu King Sui pergi, yang lain berkemas dan mengikuti. King Sui tersenyum. Setelah beberapa saat, dia benar-benar menghilang dari pandangan mereka. Master Sekte Junior Gerbang Iblis tidak bisa mempercayai matanya. Dia bahkan tidak bisa merasakannya dengan perasaan spiritual. Namun, dia memiliki firasat bahwa King Sui menuju ke utara. Jadi, dia memutuskan dan menuju utara. Namun, yang utara mengubah arah. Mereka tidak dalam posisi yang menguntungkan untuk melawan gerbang iblis sekarang, jadi mereka melewatkan kerumitan itu. Hari sudah malam ketika mereka tiba di lembah besar lagi. Mereka menyalakan perapian dan membangun tenda, bersiap-siap untuk menemukan harta karun keesokan harinya. Tidaklah ideal untuk memulai perjalanan sekarang karena mereka masih asing dengan tempat itu. Bulan itu besar dan bulat di langit. Itu secerah piring perak. Di bawah cahaya perak, kecantikan itu berdiri tepat di bawah bulan. Keindahan ini luar biasa. Dia tampak begitu memukau saat itu. Bei Huang Fan berdiri di samping King Sui sementara yang lain berdiri jauh untuk memberi mereka lebih banyak ruang saat mereka mengembangkan hubungan mereka. Bei Huang Yu juga menghindari mereka. Kamu sangat cantik, bukan jenis kecantikan yang merusak bangsa, tapi sesuatu yang lebih baik dari itu. King Sui tersenyum dan memegang tangannya. Itu lembut dan lembut, seadil giok, dan tekstur halusnya sangat menyenangkan. Kamu benar-benar cantik, bukan jenis kecantikan yang merusak negara tetapi sesuatu yang lebih baik dari itu. King Sui tersenyum dan memegang tangannya. Itu lembut dan lembut, seadil giok, dan tekstur halusnya sangat menyenangkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Bei Huang Fan berusaha melepaskan cengkeramannya dan berbisik. King Sui terkikik, menurutmu apa yang ingin aku lakukan untuk kecantikan yang begitu hebat? King Sui menekankan pada frase yang paling berpengaruh. Sebenarnya, dia senang ketika King Sui memujinya karena kecantikannya, tetapi dia bingung. Dia sudah terbiasa dengan sikap santai King Sui. Sekarang, dia tidak cemas seperti saat payudaranya direnggut terakhir kali. Jangan kurang sopan, kata Bei Huang Fan dengan lembut. King Sui tahu bahwa dia benar-benar terintimidasi. Mungkin karena ada orang luar di sini. Dia mungkin sangat menyukainya tapi dia agak tersesat. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu padanya, dia tidak akan bisa melakukan apapun dan karenanya, dia cemas. Aku tidak akan bersikap tidak sopan kepadamu, tetapi kamu harus berjanji padaku satu hal. King Sui menyeringai.
Apa itu? Bei Huang Fan bertanya. Panggil aku, Lao Gong, kata King Sui dengan tenang. Bei Huang Fan tidak mengetahui arti dari Lao Gong karena mereka tidak menyapa suami mereka seperti ini. Namun, dia tahu itu pasti sesuatu yang buruk dan dia mencoba memanfaatkannya. Dia bisa menebak itu dari cara dia mengenal King Sui. Apa artinya, Lao Gong? Bei Huang Fan bertanya. Tunggu sampai kamu memanggilku, aku akan memberitahumu nanti, King Sui menyeringai. Tidak, Bei Huang Fan sangat menentukan. Kamu menolak, ya. King Sui memegang tangannya dan meremas dengan lembut. Dia menggunakan teknik tangan tendon lunak, membuat kipas Bei Huang bergetar dan merasakan panas yang tidak bisa dijelaskan. Namun, itu nyaman. King Sui, kamu tidak bisa begitu tidak tahu malu, kata Bei Huang Fan lembut, dia terdengar seperti merengek. King Sui senang, wanita ini memiliki lebih banyak emosi sekarang. Jika dia bisa memilikinya lain kali, maka King Sui akan sangat senang menjadikannya pengendara paling cantik. Jangan melihatku seperti ini seperti gadis kecil yang merengek, apa kau ingin aku memanjakanmu? King Sui memeluknya sambil bertanya, lalu dia menepuk kepalanya dengan tangan lain. Bagaimana kalau memanggilku kakak laki-laki atau laki-laki yang baik? Kalau kamu merasa sulit untuk melakukan itu, panggil saja aku saudara. Bei Huang Fan tertegun dan melihat bajingan ini. Dia tidak berdaya dan tidak bisa berkata-kata sekarang, dia ingin memukulinya. Kamu bajingan, Bei Huang Fan menjawab dengan marah tapi lembut. Kali ini, King Sui yakin bahwa dia marah. Dia tersenyum, Fan, apakah Anda menyadari bahwa Anda memiliki lebih banyak emosi daripada sebelumnya? Fan, itu menjijikkan. Bei Huang Fan menutupi telinganya. Dia terlihat manis saat melakukan itu. King Sui sepertinya menemukan dunia yang sama sekali baru, dia mengangguk, lucu. Bei Huang Fan menurunkan tangannya dan kembali normal, omong kosong. King Sui tahu itu sudah cukup, dan dia tidak bisa memaksanya secara agresif. Dia tersenyum, dari mana asalku, wanita menyebut pria mereka sendiri sebagai Lao Gong. Aku tahu itu bukan sesuatu yang baik, jawab Bei Huang Fan, tapi dia tidak marah. Lain kali, Anda akan memanggil saya, Lao Gong, dengan sukarela dan bahagia. Anda juga akan memeluk saya dan melakukan apa yang dilakukan pasangan dengan saya. Oh ya, Fan, tahukah Anda apa yang dilakukan pasangan? Apakah Anda tahu bagaimana memiliki bayi? King Sui berkata sambil menyeringai. Tersesat, berhentilah bermimpi. Bei Huang Fan berdiri dan berjalan ke tendanya sendiri. Hei, jangan pergi. Aku punya sesuatu untuk dipelajari di sini. King Sui menghentikannya. Tidak tertarik, belajar sendiri. Bei Huang Fan menjawab tanpa berbalik. Ini tentang kuil Kaisar Yu, kata King Sui. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.